Saya Faris Aditya. Hari ini, saya ingin mengajak Anda memasuki sebuah perjalanan panjang, sebuah cerita, sebuah renungan, dan sebuah dialog batin tentang sesuatu yang begitu dekat dengan hidup kita, namun seringkali terasa begitu jauh dari pemahaman sejati kita, yaitu uang. Uang bukan hanya lembaran kertas, angka di layar, atau logam yang berbunyi ketika saling bertabrakan. Uang adalah simbol, uang adalah energi, uang adalah alat. Namun dalam cerita hidup banyak orang, uang berubah menjadi sumber kecemasan, ambisi, konflik, impian, dan bahkan identitas. Dalam beberapa puluh menit ke depan, saya ingin membawa Anda menyusuri sebuah narasi. Sebuah kisah tanpa tokoh lain, tanpa dialog, tanpa adegan dramatis. Hanya Anda, narasi ini, dan pikiran Anda sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan sebuah napas yang dalam. Tarik perlahan, dan hembuskan pelan. Biarkan pikiran Anda siap menerima perjalanan ini. Uang, pada dasarnya, tidak memiliki makna ketika ia pertama kali diciptakan. Ia hanyalah sebuah alat tukar. Lembaran kertas dengan tulisan tertentu, logam dengan angka tertentu, dan kini angka digital yang tidak bisa Anda pegang. Namun manusia, kitalah yang memberi makna pada uang. Kitalah yang membuat uang bisa memicu ketakutan, bisa membangkitkan harapan, atau bisa mengubah sebuah keputusan besar dalam hidup. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa arti uang bagiku sebenarnya? Apakah uang adalah keamanan? Apakah uang adalah kebebasan? Apakah uang adalah kekuatan? Atau mungkin uang hanyalah alat untuk bertahan hidup? Tidak ada jawaban yang salah. Yang salah adalah ketika kita tidak pernah mencoba menjawabnya. Uang adalah sesuatu yang kita kejar setiap hari, tetapi seringkali kita tak pernah berhenti sejenak untuk memahami apa posisi uang di dalam cerita hidup kita. Ada satu hal menarik tentang uang mencerminkan diri kita. Jika Anda mudah panik tentang uang, itu bisa mengungkap ketakutan akan masa depan. Jika Anda merasa bangga ketika memiliki uang, itu mungkin mencerminkan penghargaan diri yang terikat pada pencapaian. Jika Anda merasa bersalah ketika menghabiskan uang, itu mungkin menunjukkan keyakinan lama tentang kelayakan. Jika Anda merasa sulit mempertahankan uang, itu bisa jadi menunjukkan jati diri yang tak percaya bahwa Anda memang pantas memilikinya. Uang mengungkapkan siapa kita, jauh melampaui apa yang kita sadari. Bayangkan Anda sedang memegang uang di tangan Anda sekarang. Bukan jumlahnya yang penting, tetapi apa yang Anda rasakan saat memegangnya. Apakah Anda merasa nyaman? Apakah Anda merasa tegang? Atau mungkin Anda merasa datar, seolah uang tidak berarti apa-apa. Emosi itu bukan tentang uang. Emosi itu tentang Anda. Dan inilah titik awal perubahan, menyadari bahwa uang adalah sebuah cermin. Dalam perjalanan hidup seseorang, mungkin seseorang seperti Anda, atau mungkin seseorang yang jauh berbeda, ada masa ketika uang terasa begitu sulit didapatkan. Setiap hari terasa seperti pertarungan dengan waktu, tenaga, dan kebutuhan hidup. Bayangkan seseorang bangun pagi-pagi setiap hari, bekerja keras, pulang sore atau malam, dan masih merasa uang tidak cukup. Bukan karena ia malas, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena sistem, lingkungan, keadaan hidup, dan beban yang menumpuk. Banyak orang hidup dalam babak ini dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa perjuangan tentang uang bukan hanya tentang jumlah yang masuk, tetapi tentang pola pikir yang membungkus pikiran mereka. Perubahan tidak datang dalam sehari, tetapi datang dari satu momen kesadaran. Aku ingin hidup dengan damai, bukan dengan ketakutan. Itulah titik di mana sebuah perjalanan baru dimulai, perjalanan menuju hubungan yang sehat dengan uang. Ada beberapa prinsip tentang uang yang berlaku sepanjang zaman. Prinsip-prinsip ini bukan rumus cepat kaya, bukan strategi investasi, bukan trik rahasia.
Prinsip-prinsip ini adalah fondasi mental yang membentuk cara kita memperlakukan uang, menarik uang, dan mempertahankannya. 1. Uang mengalir ke tempat yang dihargai. Jika Anda tidak menghargai uang, ia akan cepat pergi. Jika Anda menghormatinya, ia akan bertahan lebih lama. 2. Uang tidak suka kekacauan. Uang menyukai keteraturan. Catatan sederhana, rencana harian, tujuan jelas, semua itu membuat uang lebih mudah mengalir. 3. Uang membutuhkan alasan untuk datang. Tujuan yang jelas membuat energi bergerak. Ketika Anda tahu kenapa Anda membutuhkan uang, uang lebih mudah ditemukan. 4. Uang tumbuh dalam ruang yang tenang. Pikiran yang tenang membuat manusia lebih kreatif, lebih cerdas mengambil keputusan, dan lebih bijak mengatur. Setiap orang punya cerita internal tentang uang. Dan cerita inilah yang menentukan keputusan-keputusan sepanjang hidup. Cerita itu mungkin terdengar seperti, "Aku tidak pandai mengatur uang. Aku tidak pantas kaya. Kaya itu sulit. Kaya itu jahat." Atau, "Uang hanya untuk orang-orang beruntung." Selama cerita itu tidak diubah, jumlah uang yang datang dan pergi akan mengikuti pola yang sama. Inilah mengapa seseorang yang tiba-tiba kaya bisa kembali miskin. Dan seseorang yang tampak biasa-biasa saja bisa menjadi makmur lebih lama. Perubahan cerita internal adalah perubahan nasib finansial. Apa sebenarnya tujuan dari uang? Jika kita selami lebih dalam, tujuan uang bukanlah kekayaan itu sendiri. Tujuan uang adalah kebebasan. Kebebasan memilih. Kebebasan bernapas lega. Kebebasan tidak takut besok. Uang membeli waktu. Uang membeli pilihan. Uang membeli ruang untuk bernapas. Tapi kebebasan itu tidak hanya datang dari jumlah uang. Kebebasan itu berasal dari keyakinan bahwa kita mampu menciptakan nilai dalam hidup. Dan itulah inti dari semua perjalanan ini, uang mengikuti nilai. Untuk menciptakan hubungan baru dengan uang, terkadang kita tidak perlu langkah besar. Cukup langkah kecil, konsisten, sederhana, tapi bermakna. Beberapa kebiasaan itu mungkin seperti menyisihkan sedikit uang setiap hari, meski hanya jumlah kecil. Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Bertanya pada diri sendiri sebelum membeli sesuatu, apakah ini penting? Belajar sedikit demi sedikit tentang keuangan, bukan sekaligus. Menghargai uang yang masuk, sekecil apapun. Kebiasaan kecil mengubah arah hidup. Bayangkan jika uang bukan lagi musuh yang membuat Anda cemas. Bukan lagi sumber tekanan. Bukan lagi makhluk yang sulit dipahami. Bayangkan jika uang menjadi teman. Teman yang Anda hormati. Teman yang Anda jaga. Teman yang Anda perlakukan dengan bijak. Teman yang membantu, bukan menakutkan. Itulah hubungan yang ideal dengan uang, hubungan yang seimbang. Ketenangan finansial bukan tentang memiliki angka tertentu. Ketenangan finansial adalah perasaan bahwa Anda mengendalikan arah hidup Anda. Bahwa Anda tahu tujuan Anda. Bahwa Anda punya rencana. Bahwa Anda percaya diri dengan perjalanan Anda. Dan setiap orang, termasuk Anda, berhak memilikinya. Ketenangan finansial dimulai dari pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang membawa tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat menghasilkan hasil nyata. Sekarang, kita telah berjalan cukup jauh dalam perjalanan ini. Dari makna uang, ke hubungan kita dengannya, ke kisah internal, hingga kebebasan dan ketenangan. Tutup mata Anda sejenak, tarik napas dalam, dan rasakan bahwa perjalanan Anda dengan uang adalah perjalanan yang masih terus bertumbuh. Uang adalah bagian dari hidup Anda. Tapi Anda adalah penulis dari cerita hidup Anda. Dan mulai hari ini, Anda bisa menulis bab baru, bab yang lebih tenang, lebih cerdas, lebih damai, lebih penuh kebebasan. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Semoga cerita ini menjadi awal dari perubahan yang baik. Bukan hanya untuk uang Anda, tetapi untuk hidup Anda. Terima kasih.